Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Jaya Putra Ridwan Seko, nomor absen 3, kelas 10A, siswa dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Dengan arti yang lebih luas lagi adalah untuk memaksimalkan penggunaan lahan pertanian secara efisiensi dan efektif, atau juga mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian tersebut guna mendapatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, serta kebutuhan lain yang memintanya terus-menerus meningkat di seluruh dunia. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan dan mengendalikan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Pada modul ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip pengendalian penyakit secara bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit tanaman. Salah satu contoh pengendalian adalah sanitasi dan eradikasi. Sanitasi artinya membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat berlindung, tempat berkembang biak, tempat tinggal sementara sebelum tanaman otomatis ditanam kembali. Dengan melakukan sanitasi berarti kita telah mengurangi populasi awal dari hama tersebut, sehingga kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman berikutnya menjadi berkurang. Jadi sanitasi dapat dilakukan terhadap sisa-sisa tanaman yang masih hidup, bagian-bagian tanaman yang terserang hama, sisa-sisa tanaman yang telah mati, bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal pada permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu sanitasi dilakukan dengan cara membersihkan lapangan dan berkas tanaman, tumbuhan liar, dan semua bagian yang terserang patogen. Yang kedua yaitu pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah dengan menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inang. Misalnya pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, pengaturan jarak tanaman, dan pengaturan iklim mikro pada tegakan dengan pemangkasan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses mencegah, mengurangi atau meredakan penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang maupun yang berada pada stadia dormansi. Ada banyak cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat serangan jamur patogen tersebut, diantaranya perbaikan sistem budidaya tanaman, penggunaan bahan tanaman yang bebas penyakit, pengendalian dengan fungisida, dan pengendalian secara hayati. Konsep pengendalian penyakit terpadu, penggunaan bahan kimia merupakan alternatif terakhir dan sebagai pelengkapan saja. Pengendalian secara biologi lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami atau agen pengendali hayati sebagai komponen utama. Yang keempat, pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan zat kimia pada bagian tumbuhan. Yang kelima itu pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan pemasukan komoditas perhutanan dan tanaman hutan yang dapat mengandung organisme pengganggu tumbuhan tertentu di luar daerah atau luar negeri. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.